بسم الله الرحمن الرحيم Mereka berbuat syirik dengan dalih yang mereka lakukan adalah ajaran yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Mereka mengatakan ini adalah tradisi, budaya nenek moyang, kearifan lokal. Padahal sama sekali tidak mengandung kearifan, bahkan mengandung dosa terbesar, yaitu dosa syirik. Inilah kalau masyarakat jauh dari agama, yang buruk mereka sebut arif. Hanya dengan alasan ini warisan budaya nenek moyang yang sudah dilakukan turun-temurun. Tidak peduli itu benar atau salah dalam pandangan agama. Maka Allah Azza wa Jalla menyebutkan syubhat ini dan bantahannya. Di antaranya dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-23. وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ. Demikianlah, tidaklah kami utus sebelum engkau wahai Muhammad di satu daerah, di satu negeri, seorang penyeru. Illa qala mutrafuha, kecuali berkata orang-orang yang hidup enak di daerah tersebut. Maksudnya para pembesar mereka. Inna wajadna aba'ana ala ummatin. Sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami berada di atas sebuah ajaran. Wa inna ala atharihim muqtadun. Dan kami hanyalah mengikuti peninggalan-peninggalan mereka. Inilah jemaah sekalian, sebenarnya sudah dari dulu, bukan hal yang baru. Tapi setan masih terus berhasil menjerumuskan manusia dalam kesesatan dengan syubhat ini. Dalam banyak ayat Allah membantah syubhat ini. Di antaranya dalam ayat berikutnya surat Az-Zukhruf ayat ke-24, qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum. Rasul berkata kepada mereka untuk membantah mereka, apakah kalian masih akan mengikuti nenek moyang kalian, tidak mau mengikuti aku? Walaupun aku datang kepada kalian dengan sesuatu yang lebih mendapatkan hidayah daripada ajaran yang kalian wariskan dari nenek moyang kalian, yaitu ajaran yang datang dari Allah. Itulah ajaran yang berada di atas hidayah. Apakah kalian masih akan mengikuti nenek moyang kalian juga? Kemudian di surat Al-Maidah ayat keempat, awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'aw wa la yahtadun. Apakah mereka masih mau mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka tidak mengetahui apapun dan tidak mendapatkan hidayah? Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 170, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Apakah mereka masih mau mengikuti nenek moyang mereka padahal nenek moyang mereka tidak memahami apapun dan tidak mendapatkan hidayah? Maksudnya, nenek moyang mereka tidak belajar agama. Kalaupun belajar, tidak mendalaminya, tidak memahami dari sumber yang benar. Hanya katanya dan katanya, hanya ikut-ikutan dalam beragama. Atau bahkan nenek moyang mereka belum mendapatkan hidayah, belum mengenal agama. Apakah itu yang pantas diikuti jemaah sekalian? Tentu tidak pantas. Yang harusnya diikuti adalah hidayah yang datang dari Allah Azza wa Jalla, yang ada dalam agama Islam, dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ini bantahan-bantahan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ingatlah jemaah sekalian, kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah akan meminta pertanggungjawaban kepada kita atau tidak akan menyalahkan kita kalau kita tidak mengamalkan budaya nenek moyang kita. Karena Allah tidak menyuruh kita melakukan itu.
Tetapi yang Allah akan tanyakan kelak di hari kiamat, madza ajabtumul mursalin? Apa yang kalian lakukan terhadap seruan para rasul? Inilah yang kelak Allah akan mintai pertanggungjawaban kepada kita di hari kiamat. Ajaran Nabi Muhammad SAW, kamu amalkan tidak? Allah tidak akan marah kepada kita dan tidak akan mintai pertanggungjawaban kalau kita tidak mengamalkan warisan-warisan budaya nenek moyang kita atau adat istiadat di kampung kita. Tidak. Yang Allah akan marah dan mintai pertanggungjawaban tentang ajaran para rasul kalau kita sia-siakan, kalau kita tidak amalkan. Madza ajabtumul mursalin? Apa jawaban kalian? Apa sikap kalian terhadap dakwah yang diserukan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam? Maka saat itu menyesalah orang yang tidak mengikuti ajaran Rasul, seraya dia menggigit kedua tangannya, kemudian dia berkata, ya laitani takhadtu ar-rasuli sabila. Aduhai, andai saja dulu aku mengikuti jalan Rasul. Itu hasilnya jemaah sekalian. Dia pun menyesal, namun penyesalannya sudah terlambat. Dia baru menyesal kelak di hari kiamat, kenapa dia tidak mengikuti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dulu di dunia bahkan ada orang yang sampai memberi penamaan-penamaan yang buruk, julukan-julukan yang jelek terhadap ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Mereka sebut ajaran kadrun, wahabi, radikal, ekstrim, teroris. Padahal mereka tahu tidak sama antara radikalisme, terorisme, dan ajaran asli yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka penyesalan ketika itu tidak ada lagi artinya. Bayangkan jemaah sekalian, saking menyesalnya, mereka gigit kedua tangan mereka seraya mengatakan, ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Aduhai, andai kata dulu aku mengikuti jalan Rasul. Namun saat itu sudah tidak berguna lagi penyesalan. Maka berhati-hatilah seorang muslim yang menjadi ukuran kebenaran adalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang sesuai dengannya itulah kebenaran, yang tidak sesuai dengannya, bertentangan dengannya, itu adalah kebatilan. Pasti itu. Dan itu jalan kesesatan. Karena Allah mengatakan, wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian menaati Rasul, kalian dapat hidayah. Artinya kalau kalian menyelisihi beliau, kalian tersesat. Surat An-Nur ayat ke-54. Kemudian di ayat ke-63 dari surat An-Nur Allah tegaskan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi petunjuk Rasul, mereka akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Fitnah itu artinya kesesatan. Siapa saja yang mengamalkan bertentangan dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW, walaupun sesuai dengan budaya nenek moyangnya, dia pasti tersesat. Dan kelak dia akan mendapatkan azab yang pedih.